Saat berada di dapur, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Ketika ia menoleh ke arah ruang tamu, matanya menangkap bayangan hitam berdiri diam di sudut ruangan. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya membuat udara di sekitarnya terasa mencekam. Di balik gelapnya malam, ada cerita yang tidak pernah diceritakan sampai hari ini. Berani menonton sampai akhir? Jangan lupa subscribe jika kamu cukup berani. Judul Rumah di Ujung Gang. Risa, seorang mahasiswa, baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Rumah itu terletak di ujung gang sempit yang jarang dilalui orang. Meski tampak tua dan sedikit menyeramkan, harga sewanya yang murah membuat Risa tidak berpikir dua kali untuk menyewanya. Namun pada malam pertama di rumah itu, Risa merasa ada sesuatu yang aneh. Di tengah keheningan, ia mendengar suara langkah kaki samar-samar di atasnya. Rumah itu hanya memiliki satu lantai, jadi ia mengira mungkin itu suara tikus. Meski begitu, rasa gelisah mulai menghantuinya. Suara dari lantai atas. Malam berikutnya, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Terdengar seperti seseorang mondar-mandir di lantai atas yang seharusnya tidak ada. Risa mencoba mengabaikannya dan berpikir mungkin hanya halusinasinya sendiri. Saat ia mencoba tidur, suara itu muncul lagi, diiringi ketukan pelan dari dinding kamarnya. Ia mengintip keluar jendela, tetapi kegelapan malam menutupi segalanya. Mencoba menenangkan diri, Risa meyakinkan dirinya bahwa suara itu berasal dari luar rumah. Keesokan harinya, Risa bertemu dengan Pak Rahman, seorang tetangga tua yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Wajah Pak Rahman berubah saat mendengar bahwa Risa tinggal di rumah itu. "Kamu yakin tinggal di sana? Rumah itu sudah lama kosong. Pemilik sebelumnya pindah karena..." Pak Rahman terdiam sejenak. "Mereka bilang ada sesuatu yang tinggal di sana." Risa tertawa kecil untuk mengusir rasa takut yang mulai muncul. Ia tidak percaya dengan cerita mistis, meskipun ucapan Pak Rahman terus terngiang di benaknya. Sebelum pergi, Pak Rahman berpesan, "Kalau ada yang aneh, jangan lupa baca doa." Babak 2. Bayangan di sudut ruangan. Malam itu, Risa kembali mendengar suara langkah kaki, lebih berat dari sebelumnya. Saat berada di dapur, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Ketika ia menoleh ke arah ruang tamu, matanya menangkap bayangan hitam berdiri diam di sudut ruangan. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya membuat udara di sekitarnya terasa mencekam. Risa mencoba memberanikan diri mendekat, tetapi tiba-tiba lampu padam. Dalam gelap, ia mendengar bisikan, "Pergi, dari sini." Dengan gemetar, Risa menyalakan senter dari ponselnya. Bayangan itu sudah hilang, tetapi rasa takutnya semakin nyata. Babak 3, rahasia di loteng. Esok harinya, Risa memutuskan untuk menyelidiki rumah itu. Saat membersihkan kamar, ia menemukan sebuah pintu kecil di langit-langit. Dengan bantuan tangga lipat, ia membuka pintu itu dan menemukan loteng kecil yang penuh debu. Di loteng itu, ia menemukan sebuah kotak kayu tua berisi foto keluarga. Salah satu wajah di foto itu tercoret dengan tinta merah. Ia juga menemukan buku harian yang mencatat kisah seorang anak bernama Dina yang pernah tinggal di rumah itu. Melalui buku tersebut, Risa mengetahui bahwa Dina meninggal tragis setelah terjatuh dari tangga loteng. Sejak saat itu, banyak yang meyakini roh Dina masih menghuni rumah itu. Babak 4, pertemuan dengan Dina. Malam itu, Risa mencoba berkomunikasi dengan roh Dina. Ia menyalakan lilin dan membaca doa dengan harapan bisa menenangkan arwah tersebut. Namun, suara langkah kaki terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Terdengar tangisan seorang anak kecil dari arah loteng. Dengan keberanian terakhirnya, Risa naik ke loteng. Di sana, ia melihat seorang anak perempuan berdiri di sudut ruangan sambil menangis. "Aku tidak mau sendirian." Risa mencoba mendekati anak itu, tetapi tiba-tiba anak itu berubah menjadi sosok menyeramkan dengan wajah penuh luka. Sosok itu menjerit keras sebelum menghilang, meninggalkan Risa yang ketakutan hingga pingsan. Babak 5. Pergi tanpa menoleh. Ketika tersadar, hari telah pagi. Risa tidak ingin tinggal lebih lama di rumah itu. Saat mengemasi barang-barangnya, ia menemukan sebuah boneka kecil di atas kasur. Boneka itu tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ada bekas tangan kecil berlumuran tanah di atasnya. Risa meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Namun saat ia berjalan menjauh, ia masih mendengar suara bisikan, "Jangan kembali." Rumah di ujung gang itu kembali kosong.
menanti penghuni baru yang tidak tahu rahasia kelam di dalamnya